Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di Coding Channel. Kemarin kita sudah bahas soal yang terakhir itu buat form ya. Nanti kita akan belajar merapikan form, bagaimana supaya enak dilihat. Nah, sekarang kita akan belajar table dulu teman-teman. Kenapa? Karena nanti formnya akan kita buat di dalam table ya. Kita akan buat table. Teman-teman buka Sublime-nya dulu. Di sini saya sudah buka Sublime. Jangan lupa diganti HTML. Oke, sebenarnya table nanti banyak yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa pakai, bisa explore sendiri untuk pakai apa aja. Mari kita harus belajar basicnya dulu. Oke, yang seperti biasa HTML kita ketik lalu tab. Di titelnya saya buat table. Karena kita mau belajar table, jadi kita buat di dalam body dan tagnya kita pakai tag table. Tag table. Ini. Oke teman-teman, jadi di dalam table itu kita gunakan nanti dua tag lagi. Ada yang namanya tr dan ada yang namanya td. Nah, tr dan ada yang namanya td. Oke teman-teman bisa lihat strukturnya. Jadi dia buka tag table, buka tag table, lalu tutup tag table. Nah di dalamnya ada tag tr, tutup tag tr. Di dalam tr itu ada tag td. Yang harus kita pahamin kalau td ini adalah baris teman-teman. Jadi satu tr kalau tr ini adalah baris, sedangkan td ini adalah kolom ya. Jadi misalnya kolomnya kita buat 3 nih. Oke, nah ini saya buka. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat, kalau yang namanya tr itu, ini tr nih, namanya tr satu baris. Nah ini satu baris ini namanya tr. Ini kita abaikan dulu baris 2 dan baris 3 nya. Satu baris yang warna ungu ini namanya tr. Oke, nah sedangkan td ini teman-teman bisa lihat, td ini kita ada 3, 1 2 3 di sini ya. Nah ini td-nya ada 3, 1 2 3. Jadi karena tadi di dalam satu tr, ini satu tr nih, satu baris, kita punya 3 td, maka 1 2 3. Tapi kalau misalnya tadi kita cuma punya 2 td, maka itu cuma di sini saja, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 ya. Kenapa baris 1 baris 1 baris 1? Karena tadi baris 1 ini tr, 1 tr. Oke, nah untuk buat 3 kayak gini, 1 2 dan baris ketiga, maka kita butuh 3 tr teman-teman. Kita butuh 3 tr. Kita buat dulu di sini, kita copy. Ini tr, 1 tr ya, ini 1 tr nih. 1 tr punya 3 td, satu baris punya 3 kolom. Kita copy aja. Nah ini kita sudah punya 3, 1 tr, 1 baris, 2 baris dan 3 baris. Kita kasih nama di sini, baris 1 kolom 1, copy aja, pas. Ini masih baris pertama tapi kolom yang kedua, baris pertama kolom ketiga. Nah kita lanjut ke sini, kita masuk ke baris kedua teman-teman, tr kedua ya, baris kedua kolom pertama, copy. Lalu kita masuk ke baris kedua kolom kedua, kita masuk baris ketiga, baris kedua, masih baris kedua tapi kolomnya kolom yang ketiga ya. Jadi ini ingat, tr ini baris, satu baris, satu ya, dari buka tr sampai tutup tr ini satu baris samping, dan ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, ada 3 td. Oke, kita lanjut ke baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga. Kita save. Saya biasa supaya gampang buatnya di D, HTML, saya buat di table. Oke, kita save, lalu kita buka browsernya teman-teman. Copy dulu, enak. Oke, paste, tinggal table.html. Nah ini kenapa belum ada baris ini ya, baris 1 baris 2, kenapa belum ada baris seperti ini, belum ada baris-barisnya, belum ada garis, maksudnya sudah ada baris tapi belum ada garis ya. Karena kita di sini belum kasih tabelnya atribut border 1 ya, saya kasih bordernya 1. Kita refresh. Nah ini dia teman-teman barisnya. Teman-teman bisa lihat tadi ya, sama seperti di PowerPoint yang kita buat ini. Ini 1 tr teman-teman, 1 tr ya, 1 tr ini 1 tr
Ini sampai sini 2 TR, lalu sampai sini 3 TR. Saya coba biar gampang, saya coba hapus dulu ini. Reset. Ini 1 TR ya, 1 TR. Saya refresh. Nah, 1 TR, 1 baris ya. Jadi gunanya TR itu baris ya. Terus kalau misalnya TD-nya saya kurangin, ini kolumnya saya kurangin, TD ini kolom. Ini kolom ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3, ini dia, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Saya refresh. Tinggal 2 kolom teman-teman. Kenapa? Karena TR-nya 2, 1, 2. Oke, sampai di sini paham ya? Saya balikin. Sampai kita refresh dulu. Oke, sudah kembali lagi teman-teman. Nah, setelah atribut border, terus selanjutnya saya mau kasih di sini caption deh, caption untuk nama table. Caption di sini belajar membuat table. Set, refresh. Nah, jadi teman-teman kalau mau buat judul untuk table di HTML itu memang sudah ada khususnya gitu. Dia udah auto rata tengah di tabelnya, belajar membuat table seperti ini. Karena tadi kita taruh captionnya di dalam tag table. Beda dengan kalau captionnya kita taruh di luar tag table-nya. Ini tag table berarti di luarnya. Nah, dia di kiri karena dia bukan bagian dari table. Tapi kalau misalnya kita balikin kayak tadi, caption di dalam tag table ya, dia sudah auto di tengah teman-teman, sudah ada memang caranya. Ini juga supaya enak, supaya gampang kita taruh tabelnya di tengah. Kita kasih align, kemarinnya kita sudah belajar atribut align-nya center. Oke, dia refresh. Oke, dia sudah kena. Terus selanjutnya kalau misalnya teman-teman di table juga disediakan judul gitu. Jadi kita nggak perlu di dalam table itu buat kayak H2, H3 segala macam. Itu teman-teman cukup pakai namanya TH ya, tag headnya itu. Nah, di sini untuk judulnya karena tadi di sini 1, 2, 3 dia punya 3 kolom, maka kita buat di sini di atasnya di bawah caption. Kita buat TR yang baru, baris baru ya. Baris baru ini gunanya nanti untuk di atas ini nih, di atas baris 1, 2, 3. Nah, ini di atas ini kita gunanya di situ. Nah, TD-nya tinggal ganti TH ya, tinggal ganti TH teman-teman, karena tadi TH-nya, karena tadi kita punya 3 kolom, TD-nya punya 3, 1, 1, 2, 3, maka di sini 3 juga. Kita untuk judul, kita kasih judul 1, judul 2, judul 3. Save, refresh. Nah, ini jadi tag TH itu memang spesial untuk judul, dia sudah auto tengah, terus tulisannya sudah bold, font size-nya juga udah beda sama yang lain, memang khusus untuk buat judul, sama seperti caption tadi. Bedanya kalau caption kan untuk kasih nama tabelnya gitu teman-teman. Nah, kalau di TH tadi untuk judul di dalam table. Lanjut, kita masuk ke cell padding dulu teman-teman. Kita masuk ke cell padding dan cell spacing ya. Cell padding dan cell spacing. Nah, cell padding itu apa sih? Cell padding itu jarak antara nih garis dalam table. Nih garis dalam table ini nih yang dalam dengan teks kita gitu. Nah, itu kita mau kasih cell padding dulu. Kita kasih di sini di tablenya. Cell padding ini saya kasih 10 ya, misalnya 10 cell padding yang kelihatan ya. Ini teman-teman, saya refresh. Nah, ini membesar, ini nih jarak antara garis dalam dengan teks kita, teks yang ada di dalamnya itu 10. Saya copy aja yang tadi, biar saya copy biar ada kelihatan bedanya ya. Copy, sini saya kasih, biar ada dua table. Oke, ini dia teman-teman bisa lihat. Ini kalau nggak pakai cell padding tadi ya, ini dia dempet banget nih dengan bordir dalam nih, bordir dalam dengan tulisan dempet. Sementara kita pakai cell padding, dia ada jarak. Saya kasih 10 tadi. Kalau mau lebih besar berarti 10 ke atas. Kalau mau lebih kecil dari ini berarti 10 ke bawah gitu. Nah, sementara kalau cell spacing teman-teman itu jarak antara bordir dalam ini dengan bordir luar ya. Ini teman-teman bisa lihat bordir dalam sama bordir luar segini jaraknya. Kita coba kasih cell spacing ya, cell spacing.
spacingnya misalnya 10 juga nih. Nah ini berubah ya teman-teman, bisa lihat yang tadi kan segini ukurannya. Nah kalau kita pakai cell spacing itu jadi segini ya, jadi tulisan kita lebih rapi gitu. Di sini belajar ini saya hapus aja ya, saya hapus. Tadi saya buat dua table, saya hapus aja. Save lagi. Oke, selanjutnya saya mau kasih sedikit style di sininya biar lebih besar. Sebenarnya kalau style kita berarti udah masuk ke CSS ya, cuman nggak apa-apa kita nyinggung-nyinggung sedikit gitu. Saya mau kasih di captionnya style, font size, ya font size. Saya kasih 30 pixel ya font size supaya nanti nah ini kan lebih enak kelihatannya, lebih besar. Oke, selanjutnya kalau kita mau menggabungkan table itu bagaimana? Misal teman-teman menggabungkan table nih, ini ingat ini namanya row ya, ini row, ini namanya baris, tr tadi namanya baris. Ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, berarti ada 4 tr, kita cek ada 4 tr. Ini dia tr1, tr2, TR3, TR4, pas ya, ada 4 TR. Terus di sini ada 3 kolom teman-teman. Ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini ada satu baris ada 3 kolom. Satu baris ya, baris 1 ada 3 kolom, baris 2 3 kolom, baris 3 3 kolom, baris 4 4 kolom. Ini harusnya baris 2 tadi karena kita udah pakai judul. Kita lihat ada baris 1 ini baris 1 nih, 1 TR ada 3 1 2 3 kolom, baris 2 3 kolom, baris 3 ada 3 kolom 3 TD, baris 4 ada 3 kolom. Biar nanti nggak bingung saya ganti dulu. Oke, kita balik. Oke, berubah ya. Ini jadi baris 2 karena baris pertamanya kita pakai untuk judul tadi. Nah, baris pertama untuk judul ini baris 2, baris 3, baris 4. Ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, misalnya ada pertanyaan nih. Biasanya kan kalau misalnya ini mau teman-teman mau gabungin nih. Satu judul ini jadi satu aja, 1 2 3 jadi namanya judul aja, nggak usah judul 1 2 3. Berarti kan kita mau menggabungkan baris nih. Ya, kita akan menggabungkan baris 1, baris 2, baris 3 itu kita hapus jadi satu baris. Nah, teman-teman bisa pakai namanya call span. Di sini saya akan kasih atributnya call span. Nah, karena yang mau kita gabungin tadi 3 kolom, 1, 2, dan 3, maka di sini call span-nya 3, teman-teman. Nah, karena 3 kolom tadi udah kita gabung di sini, ya, judul satunya jadi judul aja, maka ini dihapus, ini udah nggak ada lagi, nggak bisa. Nah, karena apa? Karena 2 dan 3, ini 2-nya tadi dan ini 3-nya udah kita call span, kita gabung ke sini. Ya, kita coba refresh. Nah, ini dia teman-teman bergabung. Ya, di call span 1 2 3 digabung jadi satu. Nah, makanya yang kedua dan ketiganya sudah nggak ada, kita hapus aja gitu. Terus misalnya ini saya balikin lagi, pakai close pen. Oke, saya refresh lagi. Nah, misalnya teman-teman mau gabungin yang judul 1 dan judul 2 aja ya, judul 1 dan judul 2 aja, berarti teman-teman mau gabungin baris 1 dan baris 2, baris 3 nya tetap. Oke, berarti baris 1, berarti kita pasti di judul baris satunya ini di kolom satunya saya di baris call span 2 karena cuman dua kolom ya, bukan baris, cuman 2 kolom. Ini kolom 1 dan kolom 2 mau kita gabungin judul 1 dan judul 2 nya di baris pertama. Ini baris pertama nih, baris pertama kita mau gabungin di kolom pertama dan kolom kedua, maka call span nya 2. Nah, karena call span nya 2, maka yang keduanya kita hilangin karena yang kedua ini mau kita gabung yang pertama, ini kita hapus nih yang kedua. Oke, kita hapus. Dan yang ketiganya tetap, karena yang ketiganya nggak kita gabung, jadi dia biarin aja teman-teman, th judul 3 ya, udah di save, kita refresh. Nah, ini judulnya tergabung ya, tergabung. Kita
kita dalam baris pertama menggabungkan kolom pertama dan kolom kedua. Nah, kalau mau menggabungkan kolom kedua dan kolom ketiga, berarti kolom kedua ini tadi kita kasih close span. Close span-nya berapa? 2 juga, karena ada 2 kolom, 1 2. Ayo kita coba. Saya balikin. Saya balikin dulu seperti awal. Karena mau kita gabungkan adalah judul kedua dan judul ketiga jadi satu, maka di close span 2 kolom dan judul satunya nggak kita ganggu, berarti dia tetap. Maka kita buatnya di sini nih. Awalnya di sini yang mau kita gabungkan, berarti di judul 2. Sini ya, judul 2, close span. Close span-nya berapa? Close span-nya 2. Dan karena kolom 3 sudah digabung ke kolom 2, maka kolom 3-nya kita hilangkan. Oke, kita save. Oke, seperti ini teman-teman. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kalau misalnya teman-teman nanti mau ngedit baris kedua gimana? Sama kayak baris pertama. Misalnya nih, saya mau ngedit baris kedua. Sorry, ini saya balikin dulu. Saya balikin biar gampang. Balikin. Refresh. Nah, misalnya saya mau gabungkan baris di baris kedua. Ini baris pertama, ingat. Ini baris kedua. Baris kedua ya. Saya mau gabungkan baris kedua ini kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Sama caranya kayak tadi, cuman bedanya kalau tadi di baris pertama, ini TR yang pertama, karena ini kita mau ngedit di baris yang kedua, jadi kita ngeditnya di TR yang kedua. Nah, TR yang kedua itu ini. Berarti TR yang kedua di kolom yang pertama, karena yang pertama mau kita gabung kedua, yang keduanya kita hilangkan, yang ketiganya tetap. Oke, di sini kita buat close span. Close span-nya berapa? 2, karena 2 kolom. Kolom keduanya kita hilangkan. Kita save. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kalau mau kolom ketiga gimana? Kolom ketiga kita tinggal nanti buat di TR ketiga. Nih, kita mau buat di baris ketiga, kita gabungkan kolom kedua dan kolom ketiga. Berarti kolom pertamanya tetap, kolom keduanya kita kasih close span, kolom ketiganya kita hilangkan. Tapi ini TR ketiga, ini dia. Close span 2 ya, ini kita hapus. Oke. Nah, ini sudah. Kalau mau ngedit baris keempat berarti di TR keempat. Gampang kan? Sebenarnya logikanya gampang. Oke, paham ya sampai di sini? Ini untuk menggabungkan kolom. Nah, untuk menggabungkan baris, ini saya mau balikin dulu ke awal. Save. Oke, sudah seperti awal. Nah, teman-teman perhatikan untuk menggabungkan barisnya agak sulit karena kita bermainnya nanti di TR yang di bawahnya gitu ya. Nah, misalnya saya mau menggabungkan judul baris pertama dengan baris kedua. Ini kita udah masuk baris ya, baris pertama dan baris kedua. Tapi yang kolom pertama ini saya mau gabung nih, baris pertama kolom pertama dengan baris kedua kolom pertama. Oke. Itu kalau tadi kita pakai close span, kalau sekarang kita pakai row span. Row span. Berapa kolom yang mau digabung? 2, 1, 2. Maka ini kita kasih row span-nya 2. Dan karena yang kita mau hilangkan tuh ini ya, baris kedua kolom pertama, maka kita cari baris kedua. Ini baris pertama, ini baris kedua. Baris kedua kita hilangkan kolom yang keberapa? Yang pertama, maka ini dihilangkan. Ya, kita set. Oke, nah sebenarnya sama kayak tadi, cuman bedanya kalau teman-teman mau hilangin kolom, teman-teman cuma bermain di satu TR, tinggal TD-TD-nya di mana. Tapi kalau teman-teman mau ngilangin baris, teman-teman main di TR-TR yang ada di bawahnya gitu ya. Terus misalnya nih, ini saya balikin dulu. Saya balikin. Saya save. Balikin. Nah, misalnya nih saya mau masuk di baris ketiga, 1 2 3. Di baris ketiga kolom kedua saya mau gabungkan dengan baris keempat kolom kedua. Oke, maka kita tinggal cari baris ketiga ya, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga, baris pertama, TR kedua, TR ketiga. Ini baris ketiga, kita ketemu TR-nya baris ketiga. Lalu kolomnya kolom kedua, berarti ini kolom kedua ya, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, ini TD kolom kedua. Kita kasih row span to 2 karena kita menggabungkan 2 kolom. Kolom mana? Kolom baris keempat.
Baris keempat. Oke, kita cari baris keempat. Ini baris keempat ya, baris keempat. Kolomnya kolom keberapa tadi? Kolomnya kolom kedua, berarti kita tinggal hilangkan kolom keduanya. Kita save, refresh. Nah, gampang ya. Sebenarnya asal paham logikanya aja ya. Kalau teman-teman biasa belajar matriks itu pasti ya nggak jauh-jauh beda lah gitu untuk penggabungan kolom dan segala macamnya. Oke, misalnya kita mau gabung 3 kolom, ya berarti row span-nya 3 aja. Row span-nya 3 dan yang dihilangkan 3 TD. Oke, ini saya balikin dulu. Saya balikin, saya save, refresh. Oke, dapat kawal nih. Saya mau hilangin ini deh. Baris kedua, saya mau hilangin ini, bukan hilangin, saya mau gabungin kolom ketiganya nih. 3 kolom ini jadi satu. 3 kolom berarti berapa baris nih? Berarti ada baris, ada 3 baris, 1 baris, 2 baris, 3 garis. Dimulai dari baris berapa? Dimulai dari baris kedua. Yang dihilangkan berapa? Yang dihilangkan 2. Ini 1, 2. Karena kita mau gabungin 3 kolom, maka kita akan hilangkan 2 kolom ini aja yang mau kita perlebar ke bawah, kita gabungkan ya. Berarti kita akan hilangkan nanti 2 kolom. Yang pertama kita cari dulu, ini baris kedua, baris pertama, lalu baris kedua. Oke, ketemu nih baris kedua. Terus kita cari kolom keberapa? Kolom ketiga yang mau kita gabungin. Oke, kolom 1, kolom 2. Nah, ini kolom 3. Taruh span. Row span berapa tadi? Berapa kolom yang mau kita gabungkan? 3. 1, 2, 3. Oke, karena 3 kolom kita tulis 3 ya. Nah, terus yang dihilangkan yang mana nih? Kolom ketiga, baris ketiga, kolom ketiga, baris keempat. Berarti kolom ketiga, baris ketiga ya. Ini kolom ketiganya kita hilangkan karena ini kita gabungkan di sini. Terus baris ketiga, kolom keempat ini kita hilangkan karena ini gabung di sini. Tinggal di save, kita refresh. Oke, jadi oke, paham ya teman-teman. Sampai di sini di pembuatan table. Kita lancar di tablenya dulu, nanti teman-teman bisa gabungkan pakai row span atau col span gitu nanti. Karena nanti kita akan membuat formnya nanti di dalam table supaya lebih rapi. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kali ini teman-teman. Seperti biasa kalau ada yang mau ditanyain silahkan komen aja, semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.